Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagi kalian kelas 9A, hari ini jadwalnya adalah pelajaran Quran hadis. Baik, sambil kita menunggu teman-teman yang belum online, kita terlebih dahulu kita mulai aja. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama, dengan kita menyimak Asmaul Husna terlebih dahulu. Bismillahi bada'na walhamdulillahi
malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghani ya muni ya mani'u ya darru ya nafi'u ya nuru ya hati ya bati'u ya baqi ya warisu ya rasyidu ya sabur azza jalla dzikruhu. Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa li walidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal hura balli maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Ya, baiklah anak-anak, untuk pelajarannya akan segera kita mulai setelah kita tadi doa bersama. Kita kali ini adalah pertemuan pertama ya. Untuk kalian yang masih belum on, silakan teman-temannya untuk bisa dihubungi ya. Kemudian juga untuk kelas lain yang kemarin sudah terlewatkan juga bisa untuk mengikuti pelajaran bersama dengan kelas kalian. Baik, sebelum kita mulai ya, kalian dulu waktu kelas 2 ya, barangkali saya tidak ngajar ya. Terlebih dahulu akan saya perkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Amin Wafai ya, hanya mengajar di kelas 9 saja. Nah, untuk perkenalannya itu saja cukup. Kemudian yang akan kita pelajari kali ini ya, sebelum kita jauh mempelajarinya, mungkin ini adalah pengalaman kalian untuk pembelajaran secara live ya. Jadi barangkali nanti ada
gambar yang kurang jelas atau suara dari live ini yang kurang jelas, kalian bisa langsung saja isikan di komentar biar nanti saya langsung perbaiki untuk live-nya. Tapi kalau sudah lancar-lancar saja, tinggal kalian ikuti saja. Jadi biar langsung saya tangani ketika live ini ada gangguan. Baik, kemudian untuk pelajaran ya, untuk pelajaran kelas 9 ini Quran hadis, materi yang pertama adalah hukum bacaan mad lazim mukhafaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Namun sebelum jauh ke situ, nanti akan sedikit saya ulas kembali barangkali materi-materi waktu kalian kelas 2 ya, apa itu hukum bacaan mad. Kemudian untuk durasi live ini nanti mungkin nggak sampai 1 jam atau mungkin nggak sampai setengah jam ya, biar nanti kalian juga nggak terlalu lama di depan HP. Nanti selanjutnya kita belajar via grup WhatsApp kalian. Baik, untuk pelajaran kita kali ini adalah tadi sudah saya tulis judulnya di depan adalah hukum bacaan mad. Kita cari tahu dulu untuk hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad itu menurut bahasa ya, dalam bahasa Arab hukum bacaan mad dalam bahasa Arab itu artinya adalah tambahan atau panjang. Tambahan atau panjang. Jadi arti secara dalam bahasa Arab kalau mad itu artinya panjang. Entah itu apa saja yang panjang, bisa penggaris, bisa kereta, bisa jalan yang panjang, bisa tongkat atau yang lain, sesuatu yang panjang itu disebut mad. Namun setelah kita lanjutkan untuk hukum bacaan mad secara istilah, dalam istilah ahli qiraat, dalam hukum bacaan tajwid, mad itu artinya adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan-aturan yang berlaku. Bentar. Nah, tadi pengertian hukum bacaan mad adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan-aturan yang berlaku. Nah, sekarang kita coba cari tahu apa saja itu huruf-huruf mad. Nah, kita cari tahu huruf-huruf mad ini. Huruf mad itu apa saja? Huruf mad itu adalah ada 3. Nah, ini warnanya biar jelas. Huruf mad jumlahnya itu ada 3. Yang pertama adalah alif, kemudian ya, kemudian huruf wawu. Alif, ya, wawu. Biasa orang ataupun santri ataupun yang lagi belajar tajwid menyebut huruf mad itu menyingkatnya dengan sebutan ayu. Seperti itu. Nah, masih di seputaran pengertian huruf atau hukum bacaan mad. Memanjangkan suara, yang dibaca panjang adalah suara, yang dipanjangkan adalah suaranya. Jadi bukan hurufnya.
Ya, jadi misalkan kita huruf seperti ini, hurufnya panjang, itu bacanya ya hanya pendek saja, ba, seperti itu. Atau misalnya seperti ini, panjang banget, ta, bacanya ya pendek saja, ta, seperti itu. Nah, untuk hukum bacaan mad itu seperti apa sebenarnya? Nah, hukum bacaan mad itu tadi misalkan pakai huruf alif, ini yang pakai ya, ini yang pakai wawu. Contohnya, kalau huruf alif, huruf mad yang memakai alif, contohnya ba, ditambahkan huruf alif menjadi ba, panjang. Jadi suaranya yang dipanjangkan, ba, seperti itu. Atau huruf lain misalkan ta, membacanya panjang, ta, seperti itu. Atau huruf yang lain juga, contoh lain, ja. Nah, itu adalah penggunaan huruf alif sebagai huruf mad. Jadi yang dipanjangkan adalah suaranya, ya. Memanjangkan suara huruf ba ini dengan huruf mad berupa alif, ba, ta, ja, itu seperti itu. Nah, lalu yang memakai huruf ya, contohnya tadi ba, masih dengan menggunakan huruf ba, ba, ditambah dengan huruf ya. Maka menjadi bi, panjang. Tidak boleh membacanya hanya bi, itu pendek, ya. Kemudian atau huruf lainnya, ti, ya. Huruf ta sebelum kemasukan ataupun digabung dengan huruf ya itu bacanya pendek, ti, seperti itu. Tetapi kalau digabung dengan huruf mad dan huruf madnya seperti ini, maka membacanya harus panjang karena hukumnya hukum bacaan mad, ti, seperti itu. Kemudian contoh yang memakai huruf wawu, masih dengan huruf ba, biar mudah. Huruf ba digabung dengan huruf wawu, menjadi bu, seperti itu. Menjadi panjang, bu. Contoh yang lain, tu. Dan contoh yang lain dengan huruf sa misalnya, su. Nah, itu adalah hukum bacaan mad yang utama, yang pokok. Kita menyebutnya adalah mad asli atau biasa juga disebut dengan mad tabi'i. Itu yang disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Tadi yang seperti ini itu
adalah hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Jadi jelas pengertian mad itu yang dipanjangkan adalah suaranya, suara bacaannya yang dibaca panjang, ya, bukan hurufnya yang dibaca panjang, melainkan adalah suaranya. Ya. Jadi kalau kita sepanjang apapun bikin huruf, menulis huruf, seperti ini misalnya panjang sekali, ini yang bacanya hanya ba, seperti itu. Warnanya ganti. Atau membuat huruf panjang sekali, nah seperti itu. Sa, ini yang membacanya pendek, sa, seperti itu. Ya. Ini justru kalah panjang dengan membaca yang seperti ini. Nah, ini justru malah membacanya panjang. Yang ini, sa. Kalau ini justru malah sa, pendek. Nah, jadi sangat jelas itu pengertian hukum bacaan mad. Nah, nanti setelah ini, ya, setelah ini kalian, tugas kalian, ya, jadi kita live-nya untuk yang pertama sebentar saja. Di samping untuk mencoba perangkat kita, perangkat saya sendiri dan perangkat kalian, ya. Di sini saya komputernya juga saya coba untuk live, apakah mampu atau enggak. Kemudian di HP kalian juga, di tempat kalian jaringannya apakah mampu untuk live atau enggak. Di sini dari sekian yang sudah absen, yang sudah absen ada berapa? Ada 15, ya. Yang sudah absen hanya ada 15, hampir seluruhnya. Nanti yang tertinggal, ya, ini enaknya kalau live, itu kalau ada yang tertinggal bisa memutar ulang. Bisa memutar ulang video ini di channel ini juga. Jadi kalau ada yang tertinggal nanti bisa memutar, mungkin ini jam 7, nanti mungkin bisa memutar setelah jam 11 atau jam 12 atau nanti malam, tidak apa-apa. Itu enaknya kalau live. Tapi kalau nggak live ya mungkin akan tertinggal materinya karena nggak bisa diulang. Nah, untuk teman-teman yang kemarin tertinggal, ya karena kemarin ada kesalahan jadwal juga, saya melihatnya untuk kelas 9B dan 9C barangkali yang kemarin tertinggal pelajaran bisa juga nanti menyimak untuk pelajaran Quran hadis melalui live ini setelah selesai nanti. Baik, setelah live ini nanti selesai, maka tugas kalian tadi sudah kita pelajari bahwa hukum bacaan mad itu, hukum bacaan mad itu adalah memanjangkan suara huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad yang sesuai aturan-aturan yang berlaku. Ya, setelah ini nanti tugas kalian, ya, hampir selesai ini. Tugas kalian hanya merasakan bacaan-bacaan yang terasa panjang, ya. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bisa kita rasakan bacaan-bacaan mana yang panjang. Nah, untuk tugasnya nanti langsung saja kalian dalam grup WhatsApp, ya, seperti halnya tadi, seperti absen, ya, ngisinya seperti absen saja. Isinya seperti absen, jadi nanti di grup WhatsApp kalian merasakan, coba kalian membaca surat Al-Fatihah, ya, dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Kalian coba rasakan bacaan-bacaan yang panjang
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, hitung yang panjang-panjang sambil dihitung dalam hati ada berapa, ya. Jawab, lalu jawab di dalam grup WhatsApp kalian. Misalnya kalian menghitung ada 20, ya ketik 20. Kirim 20 beserta nama biar saya bisa melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 dalam bismillah 3 misalnya. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu dihitung sampai selesai. Jadi nanti silakan menjawabnya di grup WhatsApp saja. Di grup WhatsApp kalian jawab nama, ya. Kemudian kalian menjawab ada berapa bagian yang dibaca panjang. Itu untuk hukum bacaan mad. Ya, kalau ada pertanyaan nanti juga bisa disampaikan di di grup WhatsApp. Atau kalau ada yang mau bertanya saat ini, kalian bisa melalui grup WhatsApp. Saya juga bisa menyimaknya di grup WhatsApp kalian, atau bisa langsung di live chatnya. Ini misalnya di sini. Saya contohkan. Saya tanya. Nah, di situ terlihat. Silakan kalian yang lagi online